Ya udah di kantor kita countdown, guys. Dalam hitungan 5 kita launch ya. 5, 4, 3, 2, 1 begitu launch naik tuh. Jumlah order naik. Sampai di titik sekian crash website-nya. Dia tanya, "Kamu pakai brand apa?" Misalnya aku bilang, "Aku pakai Bobbi Brown atau aku pakai MAC." Oh ya, mereka percaya. Tapi once aku sebut lokal brand, mereka langsung kayak, "Oh gitu ya. Oh ya udah nanti aku kontak lagi ya." "Mbak, itu antrian kamu." gitu. "Hah, antrian apa? Aku beli lipstik kamu." "Yang bener loh." gitu. Itu antrian mall sampai keluar kayak antrian sembako gitu. Ini orang udah mati. Ini orang ngapain sih? Padahal gak gratis ya, itu bukan giveaway, itu cuma untuk beli itu ya. tuh ngantrinya bener-bener kayak sampai ke belakang gitu kayak. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Itu waktu berapa lama berarti dari awalnya mencoba menjadi makeup artist yang namanya nggak ada sampai akhirnya bisa mungkin nggak perlu marketing lagi tapi orang yang mencari dan bahkan mungkin menolak-nolak job kali karena jadwal yang begitu padat sebagai makeup artist. Kita kan mulai dari 2011 ya waktu itu. Paling di dalam 2 tahun tuh orang sudah mulai mengenal Lizzy Para di dunia editorial. Jadi aku start dari editorial dulu, dari majalah dulu, fashion spread. Jadi memang fashion makeup di awal sampai akhirnya aku mulai berani masuk ke dunia brides. Aku waktu itu inget banget di tahun, aku tuh lagi puncak-puncak karir makeup itu di tahun 2015-2016. Di mana dalam satu hari tuh aku bisa dapat 4 brides. Wow. Jadi pagi malam. Iya. Oke. Jadi dalam satu hari tuh segitu banyaknya dan aku pernah make upin klien satu hari 7 orang. Jadi dan itu ya mungkin karena kita melakukannya dengan hati dan dengan happy, nggak berasa capek juga, ya. Gitu kan. Jadi perjuangannya waktu itu lucu sih. Jadi orang awalnya tahu Lizzy Para makeup artist karena aku suka nge-share di sosial media, bukan di sosial media, di blogspot waktu itu. Jadi orang mulai tahu si Lizzy ini juga seorang content creator. Sampai akhirnya muncul lah tuh dunia influenza ya kan. Dan akhirnya orang mulai kenal si Lizzy Para ini makeup artist garis miring beauty influencer. Oke, beauty influencer pada saat itu ya. Oke. Instagram mulai naik kan, YouTube juga mulai naik. Betul. Gitu. Dan itu sangat membantu dong, apalagi kan kalau orang mencari makeup artist sekarang ya artis yang pertama kali dilihat hasil karyanya dulu seperti apa. Dan kadang-kadang orang tuh suka manggil aku cuma karena pengen ketemu aku untuk ngobrol aja. Karena mungkin mereka ngeliat aku di sosial media kan bubbly seperti ini kan. Ya maksudnya aku nggak pernah berusaha untuk menjadi orang lain. Jadi apa yang kamu lihat di sosial media dan apa yang kamu temuin di reality itu adalah orang yang sama. Jadi pada saat mereka panggil aku untuk make upin mereka, kadang-kadang tuh mereka cuma kayak yang kenalan doang, gitu. Pengen ketemu, pengen ngobrol gitu. Jadi itu adalah masa-masa yang yang sangat menyenangkan sih, dimana kita tuh bisa benar-benar melihat emosi orang ini. Kalau mereka senang dengan hasil makeup kita tuh mereka happy dan ternyata dari apa yang aku pelajari dulu di kantor, kemudian pada saat aku berjuang di lapangan, kemudian aku makeupin klien, makeupin model-model pada saat editorial tuh ternyata sebenarnya adalah bekal-bekal yang aku punya untuk kemudian aku berani bermimpi lebih besar. Sebenarnya aku ingat banget waktu itu tuh kenapa ya setiap kali orang aku make upin tuh mereka selalu tanya, "Kamu pakai makeup apa? Brandnya apa?" Iya itu biasa sih, aku juga selalu nanya gitu. Ini alisnya pakai apa? Ini blushernya apa? Bahkan sebelum ketemu. Oh iya. Iya, dia tanya, "Kamu pakai brand apa?" Misalnya aku bilang, "Aku pakai Bobbi Brown atau aku pakai MAC." Oh ya, mereka percaya. Tapi once aku sebut lokal brand, mereka langsung kayak, "Oh gitu ya. Oh ya udah nanti aku kontak lagi ya." Jadi mereka tuh kayak untuk lokal brand tuh mereka tuh kayak memandang sebelah mata, bahkan mungkin malu kali ya. Kenapa gitu? Dan aku berusaha untuk mencari tahu, kenapa sih orang tuh waktu itu tuh kok nggak sayang sama lokal brand? Ada apa? Apa gap yang sebenarnya harus kita solve problemnya? Ternyata aku sadar waktu itu tuh memang belum ada brand yang istilahnya ditarik ke masa kini, di mana orang zaman sekarang tuh sudah mulai suka dengan hal-hal yang berbau natural beauty, ya kan, self love, kemudian empowerment, itu tuh nggak ada. Dan rata-rata tuh orang tuh ngambil brand tuh dari luar, padahal sebenarnya di Indonesia sendiri tuh banyak sekali warna-warna dan shades yang belum bisa tercover oleh brand-brand luar ini. Akhirnya aku mulai mencari tahu, bisa nggak sih seorang Icil Lizzy Para yang bukan orang kaya
yang bukan sosialita, yang bukan orang yang punya koneksi sebanyak itu, tapi bikin brand sendiri itu bisa nggak sih? Akhirnya aku tuh inget banget. That's a big dream. Iya, bisa nggak sih ini bikin, awalnya kita bilangnya bikin makeup dulu deh. Bisa nggak sih si Icil ini bikin gitu kan? Dengan berbekal pengalaman-pengalaman di masa lalu, punya nggak sih keberanian dan bisa nggak sih merealisasikan ini. Waktu itu inget banget aku bilang lagi kayak, apa sama mama? Mam, aku pengen bikin kosmetik dong. Gimana tuh? Ya bikin brand sendiri, emang bisa? Kayaknya bisa deh Mam, soalnya ada pabriknya nih. Ya kamu coba aja cari tahu dulu, nanti kamu kirim proposal. Emang kamu punya uang gitu? Ya nggak punya. Cuma berbekal dana dari hasil makeup juga nggak kuat sebenarnya kan. Berapa sih paling? Yaudah kamu bikin aja dulu, kamu cari tahu dulu bisa nggak sih bikin, nanti urusan uang belakangan. Papa mama bilang gitu. Ya udah akhirnya kita cobalah tuh cari tahu pabriknya A, B, C, aku kontak satu-satu. Waktu itu tuh nggak banyak orang yang mengontak mereka karena memang nggak zaman kan untuk bikin maklon tuh nggak zaman gitu. Aku kontak 1, 2, 3, rata-rata tuh hambatannya adalah MOQ, minimumnya harus produce berapa. Iya, gitu sedangkan aku kan nggak punya uang sebanyak itu untuk memproduksi sebanyak itu, dan kayak kalau bisa satu warna 10.000 mamam gue, iya gak sih? Ya sedangkan kan produk kosmetik, misalnya kayak satu lipstick aja kan range-nya berapa warna. Waktu itu nggak mungkin, akhirnya aku ternyata ketemu satu pabrik yang mau diajak kerjasama untuk mendapatkan quantity yang bisa aku afford lah. Akhirnya aku bikin lah tuh, aku kan nggak jago sama sekali dengan matematika, jadi cuma dulu 5 matematika gue ya kan. Akhirnya mulailah tuh mencari teman yang bisa bantuin aku untuk bikin financial planning. Kita bikin lah tuh financial planningnya, profit and loss-nya, berapa tahun BEP, forecast-nya gimana, dan itu aku present ke papa waktu itu. Oke, kamu tuh uang berapa? Segini. Yaudah, papi punya uang simpanan pensiun, kamu pakai dulu. Nanti kamu balikin kalau kamu sudah bisa balikin. Yang bener Pap, iya. Waktu itu aku gimana ya, bersyukur banget bahwa aku tuh punya orang tua yang bisa support aku dalam keterbatasan mereka sih. Karena ini uang pensiun, kalau misalnya ini gue rusak, uang pensiunnya mereka udah gak punya apa-apa gitu kan. Dan akhirnya berbekal kepercayaan dari orang tua itu, aku mulailah build satu persatu. Brandnya apa nih namanya? Apakah mau kita namain aneh-aneh? Namanya apa? Mungkin apa kayak yang aneh. Aku waktu itu punya list banyak banget tuh. Brandnya apa si kosmetik ini? Dari A, B, C, namanya keren-keren. Kita cari dulu nih, ini udah ada yang punya belum? Wah udah ada, nggak bisa coret. Sampai akhirnya waktu itu aku punya satu teman diskusi yang sampai sekarang masih jadi tim aku, dia bilang, Cil, lu kenapa nggak pakai nama Lizzy Farah aja sih? Gitu. Narsis banget Lizzy Farah. Loh, Lizzy Farah itu kan bukan lo sebenarnya. Nama asli lu kan Elizabeth Christina. Lizzy Farah ini sebenarnya personal brand yang sudah lo build loh selama bertahun-tahun. Kenapa nggak lo pakai ini sebagai value yang sebenarnya lo bisa sampaikan ke orang lebih banyak? Juga kan, orang juga udah mengenal. Kalau orang tahu Lizzy Farah itu orangnya seperti ini, hasil karya makeupnya seperti ini, kenapa nggak kita pakai juga untuk menyebarkan value-value ini ke orang yang lebih luas? Bahkan mungkin bisa sampai kemana-mana, ke ujung Indonesia. Ya juga ya. Dan nama akhirnya by Lizzy Farah, jadi dia kayak kosmetik oleh Lizzy Farah. Gitu. Oke, sikat. Gitu ya. Ada kita mulai lah tuh si Lizzy Farah. Zaman itu kan banyak banget kosmetik luar datang kan. Pokoknya memang vision aku di awal adalah aku mau membuat by Lizzy Farah ini adalah sebuah brand yang bertaraf internasional. That's why dari awal kita selalu pakai bahasa Inggris. Jadi memang visionnya bukan cuma di Indonesia, tapi kita berusaha untuk se-relatable mungkin dengan customer Indonesia, karena memang target utamanya adalah Indonesia. Makanya dari awal kita pasti pakai modelnya Indonesia. Dan aku tuh bukan orang yang cantik banget, aku bukan orang yang badannya bagus banget, aku orang biasa-biasa aja. Jadi makanya dari segala macam campaign dari awal kita bikin, kita mau cerita bahwa it's okay to be yourself. Lo tuh gak harus menjadi model Victoria's Secret. Lo tuh gak harus menjadi orang yang istilahnya jadi standar kecantikan universal lah. Kita harus bilang kalau ya kita cantik karena kita unik. Dan itu adalah pesan yang kita awalnya selalu ingin sampaikan. Makanya tagline kita adalah be adored. Adore yourself. Sikat, kunci gitu kan. Ya udah kita bikin lah itu. Dan aku ingat banget waktu itu kita karena punya model yang sedikit, kita nggak mungkin bisa promosi lewat let's say drugstore atau mall, nggak ada yang percaya lah sama lokal brand waktu itu. Belum ada launching soalnya kan. Akhirnya ya udah kita lewat website kecil, karena kan kita memang paling besar di sosial media kan. Si Lizzy Farah ini besar di sosial media. Kita lewat website.
kita bikin website yang segampang mungkin, jadi orang nggak takut belanja di situ. Kan waktu itu Tokopedia ataupun Shopee pun belum ada. Belum ya? Belum sebesar sekarang. Tahun berapa tuh berarti? 2015. Belum sebesar sekarang, jadi kita pikir oke, kita bikin website sendiri, kita coding sendiri, kita customize sendiri supaya orang tuh gampang belanja di tempat kita. Oke, waktu itu aku ingat banget, aku nggak mau punya kantor yang di rumah. Jadi aku harus punya ruko sendiri supaya orang tuh datangnya berasa di kantor. Iya. Dan kebetulan waktu itu aku punya satu teman yang pantry-nya itu kosong. Oke. Dan biasanya pantry itu dipakai buat supir-supir nunggu gitu. Lalu udah lumutan. Gue bilang, "Nih boleh nggak nih gue pakai nih pantry-nya nih?" Ya udah pakai aja Cil, gue nggak pakai kok, daripada dipakai supir-supir buat tidur mendingan lo pakai deh. Ya udah akhirnya kita sulap lah tuh pantry menjadi kantornya BLP pada saat lebih kecil dari ruangan ini, kecil banget. Udah gitu jelek banget ruangannya. Terus waktu itu cuma punya 4 karyawan. Aku satu orang packer yang notabene adalah mbakku di rumah. Satu orang admin yang adalah salah satu, awalnya dia karyawan temanku yang aku hijack. Dan satu lagi adalah AE aku. Oke. Yang biasa ngejualin Lizzy Para di luar. Ada lu gue pakai aja lah buat Lizzy Para, buat BLP. Oke. Nah itu aku dibantu sama suamiku untuk membantu di dunia teknologi lah. Gue kagak ngerti lah tuh, ya kan. Dan kita pakai outsourcing web developer. Dikutak-katik. Oke, waktu itu inget banget tahun 2016 bulan Juni. Waktu itu kita start dari 8 produk, yaitu LeapCode. Kenapa kita namain LeapCode? Karena liquid matte itu basically di mana-mana ada. Gimana caranya orang supaya ingat bahwa ini tuh liquid matte-nya BLP. Makanya kita menjargonkan namanya dengan LeapCode. Iya, itu jarang banget, baru pertama kali saya dengar. Biasanya kan lipstick, lip gloss. Nah ini kita bikin LeapCode. Kenapa LeapCode? Karena nih basically si liquid matte-nya BLP ini dia mengcover bibir. Jadi kita mengcoating. Jadi itu sesuai dengan sifat dari si produknya sendiri. Jadi dia coating. Makanya kita namain si LeapCode. Nah kita start dari 8 LeapCode ini, LeapCode BLP yang memang sudah berdasarkan risetku selama ini bahwa ini adalah warna-warna yang orang Indonesia pasti bisa pakai. Gitu. Kita waktu itu berlima sama suamiku sampai cuti waktu itu. Oke, kita siap nih ya, websitenya udah siap launching nih ya guys. Oke, kita itu sampai 10 ya gitu. Kita juga udah bombardir kan di sosial media. Waktu itu belum ada Instastory. Oke. Jadi Snapchat, astaga. Snapchat. Di Snapchat guys, nanti jangan sampai ketinggalan ya, jam 10 tanggal 20 Juni kita akan launching website blpbeauty.com. Kalian standby ya. Di Instagram aku juga aku udah share kayak suruh standby. Ya udah di kantor kita countdown. Guys, dalam hitungan 5 kita launch ya. 5, 4, 3, 2, 1 begitu launch naik tuh. Jumlah order naik. Sampai di titik sekian crash website. 404 apa-apa not responding. Panik, kita nggak ada orang IT kan? Iya. Kita telepon lah tuh si orang web developer, namanya Yofi. Yofi ini gimana nih? Gedein servernya, jangan dikunci. Oke. Naikin lagi, crash lagi. Naikin lagi, crash lagi. Sampai akhirnya udah mulai tuh netizen mulai marah kan. Kalau belum siap jangan launching. Wah itu udah stres banget lah. Sampai akhirnya kita ngusulkan, guys kita nggak bisa nih guys kayak gini, kita bikin sold out semua dulu ya. Oke. Karena memang responsnya membludak, orang pada nungguin dan pengen the first one to actually use it. Akhirnya kita close lah tuh. Dan akhirnya kita putuskan untuk close, kita bikin sold out semua dulu dan kita putuskan untuk memproses order yang sudah masuk duluan. Order yang sudah masuk waktu itu kurang lebih 400 order yang masuk. Yang blow-on-nya Lizzy Para adalah aku nggak tahu kalau antar bank transfer itu nggak ada namanya. Jadi misalnya BNI transfer ke mana itu gak ada nama. Jadi misalnya Mbak Mary transfer ke aku dari antar bank, aku gak tahu Mbak Mary udah transfer atau belum karena gak ada namanya. Adanya apa? Nomor, kode. Oke. Aku juga gak tahu sih. Gitu. Kode-kode gitu. Dan kita kan free ongkir. Jadi semuanya 129 harganya. Mati nggak? Oke. Jadi nggak bisa bedain dong. Nggak bisa bedain. Orderannya siapa? Nggak bisa. Dan itu banyak sekali masalah di situ. Waktu itu karena lumayan banyak masalah saya udah transfer kok belum dikonfirm. Akhirnya waktu itu kita pakai Periscope. Tahu Periscope? Tahu. Live video waktu itu kan belum ada. Instagram Live lah. Zaman Instagram Live. Instagram Live original lah. Jadi kita bikin di Periscope. Guys, aku akan live di Periscope jam sekian, yang belum dikonfirm ketemu aku di Periscope ya. Jadi aku sambil pakai di kantor gitu.
siapa yang belum? Coba sebut nomor ID-nya berapa? Oh iya kamu udah, aku udah confirm ya. Oh, wow, that's very smart. Mau gimana lagi? I think kamu adalah seorang yang selalu penuh dengan solusi menurut saya. Iya, mau gimana lagi kan? Netizen udah marah-marah, ya aku ngerti sih mereka udah bayar kan. Ya udah confirm ya guys. Siapa lagi? Ayo kasih tau temennya yang belum dikonfirm, kasih tau aku, gitu kan. Nanti aku akan live lagi jam 5 ya. Oh iya. Iya gitu. Ya udah ada tuh ke solve tuh, bagian itu ke solve. Dan waktu itu kita lewat JNE, di mana JNE adalah pakai resi printing segini. Dan aku harus masukin satu-satu. Apa CGK sekian sampai keriting tuh mata. Ya kan? Sampai keriting tuh mata. Begitu di submit, ceng 150 resi. Error, ke swipe. Jadi resinya Mbak Mary ke swipe ke yang lain ke sini. Jadi semua orang nggak bisa dapat resi sesuai dengan nama dia. Jadi pas dia cek nomornya, Kak ini kok bukan nomor resi aku ya, nomor resi aku yang mana? Wah, stres banget sih itu. Dan aku itu ya itu momen dimana aku nggak tahu aku harus ngapain. Aku masuk kamar mandi, terus aku jongkok dan aku nangis kayak gue harus apa ini, gitu kan? Gue nggak ngerti gue harus gimana, gitu kan? Karena aku nggak bisa ngeliat solusinya karena aku mesti gimana, gitu kan? Dan itu adalah momen dimana aku bertanya kepada diriku, what have I done to my life, gitu kan? Gue ngapain sih bikin kayak gini? Padahal sebenarnya itu kan good problem ya sebenarnya. Jadi aku pelan-pelan kayak, oke, gue tarik nafas, gue keluar, akhirnya gue telepon mamaku waktu itu, akhirnya aku telepon teman-teman aku, dong datang bantuin gue, gitu. Karena tim aku udah nggak bisa menampung order. Akhirnya aku mulai dapat tambahan beberapa orang untuk bantuin aku. Akhirnya 400 order itu ke solve dalam waktu 1 minggu sebelum kita buka lagi. Dan forecast yang awalnya 65 piece warna, ada namanya burn cinnamon. Kita rata-rata tuh memforecast 45 produk itu habis dalam waktu 1 bulan. Ini forecast 1 tahun habis dalam satu hari. Wow. Jadi kita below forecast banget, over forecast banget. Jadi kayak lebih dari apa yang kita forecastin gitu. Berapa banyak berarti pertama kali ngebuat produksi itu? Minimal 2.000 kan, kita ambil MOQ. Iya, dan itu semua habis. Nah itu kan kita bikin sold out dulu di hari pertama kan, kita sold out dulu di hari pertama. Dan akhirnya kita mikir, kayak nggak mungkin ya ini kita bisa selesai ini dengan kayak gini. Kita kayaknya belum siap punya website sendiri. Dan akhirnya kita memutuskan, oke lah guys, kita fokus aja dengan apa yang kita bisa sekarang, dan kita pindahkan distributionnya ke Sociola. Karena waktu itu Sociola juga belum sebesar sekarang. Jadi kita juga kenal dekat dengan orang-orang Sociola, dan mereka membantu kita untuk jadi partner distribution kita waktu itu. Terus di bulan Agustus. Jadi kita launching kan di bulan Juni. Jadi bulan Juni sampai di bulan Agustus itu kita seiprit-iprit gitu. Keluarin sold out lagi. Karena nggak bisa gitu. Kita nggak siap gitu. Akhirnya kita lempar lah ke Sociola. Kita bilang, guys, tolong ya digedein servernya, jangan sampai crash kayak punya kita. Mereka bilang, tenang Cil, ini servernya udah kita gedein karena kita udah pernah pengalaman dengan 12. Oh ya udah gitu. Kita lempar ke Sociola, kita umumin, guys, mulai besok kita akan restock di Sociola, jadi kalian bisa belanja yang Sociola ya. Pas lagi launching di Sociolanya crash 2 kali. Wow, segitu besar antusias pencinta BLP ya? Aku agak amazed sih, kayak wow, ternyata kekuatan sosial media itu segitu powerfulnya ya pada saat itu. Dan akhirnya cuma 2 kali sih untungnya, habis itu Sociola bisa menanggulanginya dengan secepat mungkin. Dan habis itu mereka bisa belanja lebih relax di sana karena nggak ada crash lagi kan. Dan waktu itu di bulan Agustus akhir, September lah, kita ikut event Mart Museum. Event offline pertamanya BLP. Dan kita lumayan lah dapat di pojok, dan waktu itu kita bilang kalau kita akan hadir di situ. Kalau mau beli lip coat, monggo hadir di Market Museum gitu. Pas aku datang ya kita kan preparing booth dulu ya. Aku ingat banget boothnya cuma pakai meja IKEA gitu. Jelek banget deh pokoknya, amit-amit deh. Ya semua ada prosesnya lah ya. Itu kayak booth IKEA, terus pakai kain-kain gitulah. Pakai pohon-pohon dari S-Hardware gitu. Terus saat itu aku datang jam 8:30 karena aku pikir kita harus siap-siap dulu kan, mau buka jam 10. Pas aku datang, kok ada antrian sampai luar mall. Ini antrian apa ya? Mbak, itu antrian kamu gitu. Hah, antrian apa? Aku beli lipstick kamu. Yang bener loh gitu. Itu antrian mall sampai keluar kayak antrian
sembako gitu. Ini orang udah mati. Ini orang ngapain sih? Padahal nggak gratis ya, itu bukan giveaway, itu cuma untuk beli itu ya. Itu tuh ngantrinya bener-bener kayak sampai ke belakang gitu, kayak ini orang ngapain sih? Kok mau gitu ngantri cuma buat beli lipstik gitu. Dan emang aku ngapain sih? Aku sampai berpikir kok orang mau baik banget gitu untuk bisa dapat lipstik. Aku tuh sampai rela ngantri, sampai ada yang hamil. Akhirnya cari kursi, kasihan mbaknya lagi hamil gitu kan. Ya udah, akhirnya kita waktu itu pertama kali ketemu sama customer BLP pertama kali tuh di Market Museum itu, dan mereka kayak ngelihat muka mereka terus mendapatkan lipstiknya BLP itu seneng banget. Itu rasanya tuh luar biasa sih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya orang gimana sih Kak cara bikin lipstik kayak BLP, wah itu pertanyaan yang mungkin jawabannya tuh panjang. Mungkin sama kayak Mbak Mary kan, untuk bisa jadi Mbak Mary seperti sekarang kan pasti perjalanannya panjang kan. Jadi, karena setiap kita berhenti di perjalanan hidup kita, setiap persinggahan di hidup kita itu yang mengantarkan kita menjadi seperti sekarang kan. Pasti ada momen-momen yang kita dapat pelajaran baru, gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,